Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rajatu Fitri yang akan mempresentasikan tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dan model kepemimpinan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Gaya kepemimpinan. Edwin A. Fleischmann dalam L. Gibson 1985.263 mengartikan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha mempengaruhi orang atau perseorangan lewat proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. York 1989 mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses pengaruh sosial yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas dan relasi-relasi di dalam sebuah organisasi. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa kepemimpinan ialah suatu usaha untuk mempengaruhi orang atau perseorangan yang sengaja dilakukan melalui organisasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. French dan Raven dalam L. Gibson 1985.261 mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuasaan yang dirasakan yang mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin ialah sebagai berikut. Yang pertama, memaksa, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut. Yang kedua, imbalan, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas harapan, pujian, dan lain-lain. Yang ketiga, sah atau legitimasi, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari posisi seseorang dalam kelompok atau hierarki keorganisasian. Yang keempat, ahli, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas keterampilan khusus, keahlian atau pengetahuan. Yang kelima, referensi, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas daya tarik. L. Gibson 1985.265 mengemukakan ciri-ciri individual dari pemimpin yang efektif, yaitu memiliki inteligensi atau kecerdasan, memiliki kepribadian, memiliki ciri-ciri fisik yang baik, memiliki kemampuan mengawasi. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening atau studi pada PT Yudhistira Galia Indonesia Area Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Komitmen organisasi secara positif dan signifikan memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi secara positif dan signifikan juga memediasi hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Model kepemimpinan ada 5 macam. Yang pertama, model kepemimpinan kontinu atau autokratis demokratis. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dari cara yang menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku autokratis sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrem lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. Perilaku autokratis pada umumnya dinilai bersifat negatif, di mana sumber kuasa atau wewenang berasal dari
dari adanya pengaruh pimpinan. Jadi otoritas berada di tangan pemimpin karena pemusatan kekuatan dan pengambilan keputusan ada pada dirinya serta memegang tanggung jawab penuh, sedangkan bawahannya dipengaruhi melalui ancaman dan hukuman. Perilaku demokratis. Perilaku kepemimpinan ini memperoleh sumber kuasa atau wewenang yang berasal dari bawahan. Hal ini terjadi pada bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan dalam melaksanakan kepemimpinannya berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork untuk mencapai tujuan, di mana si pemimpin senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Kebijakan di sini terbuka bagi diskusi dan keputusan kelompok. Kedua, model kepemimpinan Ohio. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori 2 faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Hersey dan Blanchard 1992. Instruktur inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya atau bawahan. Ketiga, model kepemimpinan Likert Management System. Likert dalam Stoner 1978 mengatakan bahwa dalam model kepemimpinan dapat dikelompokkan dalam 4 sistem, yaitu yang pertama sistem otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. 4. Sistem model kepemimpinan. Yang pertama sistem otoriter. Pimpinan menentukan semua keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pimpinan cenderung menerapkan ancaman dan hukuman. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam sistem adalah saling curiga satu dengan lainnya. Sistem otoriter bijak. Perbedaan terletak pada adanya fleksibilitas pimpinan dalam menetapkan standar yang ditandai dengan meminta pendapat kepada bawahan. Pimpinan dalam sistem ini juga sering memberikan pujian dan bahkan hadiah ketika bawahan berhasil bekerja dengan baik pada sistem ini. Sikap pemimpin yang selalu memerintah tetap dominan. Ketiga, sistem konsultatif. Kondisi lingkungan kerja pada sistem ini dicirikan adanya pola komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dalam menerapkan kepemimpinannya cenderung lebih bersifat mendukung. Yang keempat, sistem partisipatif. Pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang lebih menekankan pada kerja kelompok sampai di tingkat bawah. Pola komunikasi yang terjadi adalah pola dua arah dengan memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengungkapkan seluruh ide ataupun permasalahannya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, model kepemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fielder dalam Gibson, Ivancevic, dan Donnelly 1995 berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai bagi sebuah organisasi bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja. Yang kelima, model kepemimpinan 3 dimensi. Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Redin,
Model ketiga dimensi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Universitas Ohio dan model manajerial grade. Perbedaan utama dari dua model ini adalah adanya penambahan satu dimensi pada model tiga dimensi, yaitu dimensi efektivitas, sedangkan dua dimensi lainnya yaitu dimensi berperilaku hubungan dan dimensi perilaku tugas tetap sama. Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama. Namun, hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang terjadi dan dihadapi oleh sosok pemimpin dengan kombinasi perilaku hubungan dan tugas yang sama tersebut memiliki perbedaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.